Shalom jemaat Tuhan. Bersukacita hari ini, amin. Mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita untuk kita datang menghadap tata kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami mau datang dengan segala kerinduan hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Buat Raja kami, buat Allah penebus kami Tuhan. Kami mau memberikan segala hidup kami Bapa, pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami, dan hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, bebaskan roh kami untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
Kita bawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa segala ucapan syukur kita kepada Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Iraraba shekara rama ya rama. Inaya rama sikira rama ya rama ya rama ya rama ya rama. Ikaraba sikira rama ya rama ya rama. Iraba shakara rama ya rama ya rama ya rama. Ikaraba sikira rama ya rama ya rama ya rama. Iraraba sikira rama ya rama ya rama ya rama. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas meninggikan Engkau. Haleluya. Sikira rama ya rama shakara rama ya rama. Ikaraba sikira rama ya rama ya rama. Ikaraba shakara rama ya rama ya rama. Haleluya. Haleluya Yesus. Biar kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Rawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu
Biar kemuliaan-Mu Tuhan yang memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Yang merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Rasakan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami Tuhan. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, selamanya, 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 selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang terbesar, Engkau yang terhebat Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa pembebas. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan.
atas semua perbuatan. Betapa hebat Engkau Tuhan. Betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita, Dia ternama. Yesus Raja Segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah. Kita punya Allah yang dahsyat. Perbuatannya betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja Segala Raja. Tuhan Allah kita. Siapa Dia? Tuhan Allah kita. Sekali lagi, siapa Dia? Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melingkupi kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bersama-sama kita katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Naungi kami Tuhan. Dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu. Bersama
Kamu sanggup memberikan mujizat atas kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan diamkan hati kami kecuali kami dengar firman-Mu, dan kami tanggalkan pikiran kami manusia dan kami kenakan pikiran Kristus dalam hidup kami. Sucikan hamba-Mu, sucikan umat-Mu seluruhnya, supaya mujizat Tuhan terjadi atas kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita dapatkan sebuah tema kekuatan bersyukur. Oke, sekali lagi tema kita adalah kekuatan bersyukur. Berbicara tentang kekuatan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan satu orang dengan kekuatan yang lain tidak sama. Kekuatan pria dan kekuatan wanita tidak sama. Cewek cowok punya porsi masing-masing kekuatannya. Kalau berbicara tentang kekuatan pria, wah cari duit itu namanya itu hobinya orang pria, cari duit. Tapi kalau berbicara tentang masak di dapur, jangan tanya. Saudaraku, wanita paling kuat bermasak-masak di dapur punya kekuatan sendiri. Tapi coba pria, ya tidak semua pria ada ketika di dapur, wah gak kerasan saudara, sebentar aja gak kuat. Ya lebih baik kalau menikmati makanannya daripada masak. Tapi jangan bicara tentang masak dengan wanita punya kekuatan yang luar biasa, dan itu memiliki kekuatan yang ekstra. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam diri manusia saya yakini bahwa tiap-tiap manusia memiliki kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya, macam-macam kekuatan, tapi hanya 3 yang saya mau angkat tentang kekuatan sesuai tema kita, bahwa manusia memiliki satu. Apa itu kekuatan fisik? Apa itu kekuatan fisik? Kekuatan yang saya sudah katakan bahwa kekuatan fisik pria dengan wanita lain. Pria memiliki kekuatan biasa angkat 25 kilo atau 50 kilogram, tapi wanita terbatas kekuatannya. Demikian sebaliknya saudaraku. Kekuatan pria dan wanita itu beda juga. Kekuatan yang dikerjakan wanita tidak mungkin bisa dikerjakan oleh pria. Itu berbicara tentang kekuatan saudaraku. Namun ada 3 yang saya mau katakan di dalam hal ini. Kekuatan fisik yang pertama adalah bagaimana seseorang itu memiliki sebuah karunia. Ya, tiap-tiap orang memiliki karunia kekuatan yang berbeda-beda. Namun sesuai apa yang tertulis dan tercatat di dalam Alkitab, saya mau angkat satu saja tentang kekuatan fisik yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim. Di mana ada pada waktu itu saudaraku, bangsa Israel itu dilihat oleh Tuhan telah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Israel ini diserahkan kepada bangsa Filistin oleh Allah selama 40 tahun. Dan pada waktu itu saudara-saudara, pada masa itu di daerah Zora ya ada satu orang yang bernama Manoah. Saudara tahu bahwa dia memiliki seorang istri. Saudara, istrinya tertulis di dalam Alkitab adalah mandul. Betul ya, saudaraku. Apa mandul, Pak? Mandul, saudara, saya yakin percaya semua wanita tahu bahwa istri dari Manoah ini mandul, tidak bisa punya anak. Kalau sekarang bisa dengan cara-cara yang teknologi yang modern bisa. Tapi pada waktu itu telah tertulis bahwa dia mandul, tidak punya anak. Nah pada waktu itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu waktu datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Dan malaikat Tuhan ini berkata, jagalah dirimu baik-baik, jangan minum anggur dan makan makanan yang haram, karena engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seakan-akan tidak bisa dipercaya perkataan malaikat itu. Sehingga dia katakan kepada suaminya, dan betul beberapa waktu kemudian, karena dia sudah melihat perkataan, mendengar mata malaikat itu, dia jaga diri, tidak minum anggur dan makan makanan haram. Betul dia mengandung, saudaraku. Luar biasa, terjadi mujizat dan melahirkan seorang anak laki-laki yang saudara tahu dia bernama Simson. Nah inilah saudaraku yang saya katakan, saya hendak berbicara tentang kekuatan fisik yang tercatat di dalam Alkitab. Simson lah orangnya. Nah
mengapa dikatakan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki namanya Simson? Karena dia sejak dalam kandungan dikatakan malaikat itu akan menjadi nasir Allah. Apa itu nasir Allah? Yaitu orang anak yang dikhususkan, dipisahkan bagi Tuhan sebagai alat Tuhan. Karena pada waktu itu saudara-saudara, Israel ini bertentangan dengan orang Filistin, dan Simson ini akan dipakai oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul terlahirlah Simson itu, dan dikatakan malaikat Tuhan itu pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Artinya dia panjang rambutnya, saudaraku, tidak boleh kena pisau cukur, dan juga tidak boleh minum anggur dan makan makanan yang haram. Betul terlahirlah. Nah, pada waktu itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seiring perjalanan waktu Simson ini bertumbuh dewasa. Dan pada waktu itu dia kenal seorang gadis di Timna, dia senang ya, tapi dia dikatakan orang kafir, orang Filistin. Sebetulnya orang tua tidak menyetujui, tapi dia paksa sehingga menikah dengan dia. Tapi selesai berakhir, dan singkatnya dia ketemu juga seorang perempuan sundal namanya Delilah. Nah, disinilah saudaraku awal dari kejatuhan dari seorang yang namanya Simson. Kekuatan fisiknya dia akan hilang saat dia mengenal perempuan yang namanya Delilah. Betul, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seiringnya berjalannya waktu, orang-orang raja-raja dari kota Filistin memberikan janji kepada Delilah sebagai istrinya, tolong cari rahasia daripada Simson ini. Kenapa sih dia punya kekuatan yang besar sehingga dia dapat mengalahkan singa dirobek mati, apapun dikalahkan orang Filistin, takut sama orang Simson ini. Ya, betul, dirayu-rayu dia berkata Simson, karena istrinya Delilah dia cinta, katakan aku akan diikat dengan tali busur, 7 tali busur yang tidak pernah dipakai, aku akan menjadi lemah. Nah, pada waktu itu orang Filistin akan takut, dia akan bunuh dia. Tapi setelah dilakukan itu, diikat dengan 7 tali busur, ternyata waktu istrinya bilang, "Woi, orang Filistin menyergap engkau." Wah, ini Simson bangun, saudaraku, bangun, ternyata itu mudah dipatahkan. Nah, pada waktu itu istrinya Delilah kecewa, "Ngapusi aku, kau menipu aku. Ayo coba katakan yang benar." Oke, dia katakan, aku ini diikat dengan 7 kali yang baru, pokoknya gak pernah dipakai. Diikat lagi, dikatakan waktu dia tidur, "Woi, orang Filistin menyergap engkau." Ini Simson bangun lagi, patah lagi. 2 kali kamu menipu aku. Ketiga kali saudaraku, dia katakan harus dijalin itu tenun, ya rambutnya, itu pun gagal juga. Nah, pada waktu itulah Delilah merengek-rengek ya, si istri ini saudaraku. Ya, ngerengek-rengek, beritahukan rahasiamu begitu kuat kamu ya. Jangan seperti Delilah, saudara, ngerengek-rengek sama suaminya luluh hatinya, apapun diberikan, ya hancur saudaraku. Ya kalau punya istri yang bisa hemat, kalau punya istri yang ngabis-ngabisin, gimana? Aku belikan mobil, aku belikan pesawat, aku belikan kereta, wah hancur saudaraku. Tidak saudaraku. Haleluya. Nah, tapi pada saat itu Delilah dapat merayu Simson dan dia terjatuh. Dia kasihan, dia berikan rahasianya. Ya, dia sekali. Ini loh, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Kalau kamu dicukur kekuatanku hilang. Nah, betul saudaraku, karena dirayu demikian, lalu dia tidur, dicukur rambutnya. Pada waktu orang Filistin datang, betul, dia bangkit berdiri mau melawan orang Filistin, kalah. Karena apa? Kekuatannya sudah tidak ada, dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia karena dia melanggar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, itulah kekuatan manusia, saya katakan terbatas. Betapa kuatnya manusia, satu waktu kekuatannya akan hilang. Karena kekuatan fisik itu terbatas. Yang kedua adalah saya berbicara tentang kekuatan finansial. Saudara, saya tahu bahwa finansial ini sangat perlu untuk menopang sebuah kehidupan apapun saudara dan saya. Saya mencatat seorang bernama Elon Musk. Tercatat per 9 Oktober ini dia orang terkaya di dalam dunia ini. Wah, siapa namanya? Elon Musk. Luar biasa. Kekayaannya dikatakan 4.080 triliun US dollar. Pokoknya dia orang terkaya di dunia ini saudaraku.
yang saya mau katakan dia per Oktober tahun ini dia masih masuk dalam golongan terkaya di dunia ini. Tapi yang saya mau katakan bahwa kekuatan finansial pun bagaimanapun kayanya seseorang memiliki harta kekayaan bahkan seluruh dunia ini itu pun terbatas. Mengapa saya bisa katakan itu? Elon Musk, saudaraku, saya bisa katakan terbatas ke apapun yang dia miliki. Waktu dia sakit, dia kalau sudah tidak berdaya pergi ke dokter, dokter katakan tidak ada jalan lain, apakah lagi kena stroke, sekalipun dia banyak uang saudaraku, apakah kekayaannya dia bisa tolong dia? Sekalipun dia kekuatan finansialnya, dia seluruh dunia dia punya. Saya katakan tidak bisa tolong. Waktu sakit parah, Tuhan, dokter katakan tidak bisa tolong. Apalagi menjelang ajal. Kekayaannya Elon Musk bisa ketolong dia. Oleh sebab itu, kematian akan menjemput dia. Sekaya apapun manusia itu, pasti sangat terbatas. Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, kekuatan fisik terbatas, kekuatan finansial pun terbatas. Oleh sebab itu tidak bisa kita banggakan dalam dunia ini apapun yang kita miliki, kalau itu kekuatan finansial yang tidak bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, sangat terbatas. Yang ketiga, saya katakan yang ketiga adalah kekuatan politik dalam dunia ini. Dalam sekian banyak kekuatan dalam dunia ini, kekuatan politik adalah kekuatan mengatur strategi negara ini, saudaraku. Dia punya kekuasaan saat dia menjabat. Tapi kekuatan politik pun akan berakhir seiring lengsernya dia menjabat. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Amin. Itu pun sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika kekuatan yang dimiliki manusia ini semuanya terbatas. Namun ada kabar baik bagi saudara dan saya yang diberitahukan kepada firman Tuhan kepada saudara dan saya adalah kekuatan bersyukur. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Silakan kalau bisa ditampilkan. Kekuatan bersyukur adalah tema dari gereja kita pada pagi hari ini, karena ketika kekuatan manusia itu sangat terbatas, tetapi kekuatan bersyukur yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya tidak terbatas, karena kekuatan manusia akan berakhir, baik kekuatan fisik, kekuatan finansial maupun kekuatan politik apapun akan terbatas, akan selesai. Namun ada satu kekuatan yang seringkali manusia lupakan karena memiliki kekuatan secara fisik, yaitu kekuatan supranatural yang namanya kekuatan bersyukur. Mengapa saya katakan demikian? Karena kekuatan bersyukur ini, saudaraku, memiliki double orientasi. Kalau kekuatan fisik hanya memiliki sebuah orientasi untuk kemenangan pribadi, untuk kepentingan pribadi, untuk kekuasaan diri pribadi. Tetapi kekuatan bersyukur, firman Tuhan mengajar kepada saudara dan saya memiliki double orientasi. Apa itu? Waktu di bawah, orang yang bersyukur tetap dia bertahan. Waktu posisi di atas pun, kalau dia ada kekuatan bersyukur, dia tambah melejit, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan bersyukur ini adalah kekuatan yang sangat supranatural, yang seringkali orang percaya sendiri lupa bahwa itu tertulis di dalam firman Tuhan yang berkata mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kekuatan bersyukur ini menurut sebuah penelitian melalui sebuah riset, saudaraku, ada yang mengatakan hasil riset itu bahwa kekuatan bersyukur itu kan keluar perkataan-perkataan yang positif. Tidak ada kekuatan bersyukur itu berkata yang negatif, yang jelek, ya. Karena orang yang tidak bersyukur itu senantiasa ngomel, marah, mencaci, tidak senang dengan orang lain, ya saudaraku yang dikasih, sehingga energi negatif itu yang keluar. Tetapi kekuatan bersyukur itu mengeluarkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Sebuah penelitian riset dikatakan bahwa segelas air, waktu segelas air ini dihujat
dihujat saudaraku, berkata di depannya segelas hari ini, wah kurang ajar, marah, wah aku benci, yang negatif-negatif, yang kotor-kotor yang dikeluarkan. Lalu diriset, peneliti air itu, kristal-kristal daripada air, materi daripada air itu terbentuklah garis-garis yang tidak beraturan. Namun sementara sebelum minum air ini didoakan saudaraku, perkataan yang positif, mengucap syukur karena ini akan menjadi kekuatanku. Terima kasih Tuhan kau berkati. Maka air ini diteliti, hasil riset mengatakan terjadilah garisan-garisan yang terbentuk dengan indah. Artinya saudaraku, kekuatan bersyukur itu luar biasa. Karena memang terbukti ada gelombang-gelombang negatif maupun gelombang-gelombang positif. Kalau saudara senantiasa keluarkan dari mulut saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, untuk itu bersyukurlah. Amin. Karena apa? Karena firman Tuhan ajar begitu. Jangan tiap hari ngomel. Jangan tiap hari menggerutu. Orang Jawa menggedubel. Apa itu menggerutu, grumbel? Saudaraku, itu enggak seperti saya ngomong begini. Gerutu, gundel itu sama wajahnya, sama perkataan yang enggak jelas. Tapi gerundel itu perkataan negatif yang tidak terpancar itu keluar. Gerutu, gundel. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk senantiasa bersyukur. Coba kita lihat ayatnya dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, itulah firman Tuhan. Dalam segala hal, untuk mengucap syukur baik di bawah maupun di atas, harus tetap mengucap syukur. Supaya apa? Yang keluar itu senantiasa energi yang positif. Mengapa demikian saudara yang dikasih Tuhan? Untuk mengucap syukur. Supaya ada sesuatu yang indah yang keluar. Karena apa saudara? Seperti air yang hasil riset ini tadi saudaraku, yang diteliti kalau menerima hujatan, makian, kata-kata kotor akan terjadi satu gambar yang tidak baik. Tetapi waktu diucapkan syukur, doa yang baik, terjadi kristal yang indah. Mengapa saya dapat demikian? Karena tubuh manusia terdiri dari 70% air. Itu hasil penelitian riset saudara. Itu kata penelitian. Artinya kalau setiap hari hidupmu saudaraku yang keluar itu hanya hujatan, omelan, grudel, nyaci maki, marah kepada orang lain, tidak sesuai keinginannya. Itu akan membentuk diri ini yang seperti segelas air, karena hidup kita terdiri dari carian air. Maka kekuatan syukur tidak ada. Yang keluar adalah energi negatif. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan untuk bersyukur. Tapi ironis saudaraku. Ironis karena daging ini memang tidak tahan. Terjadi sesuatu pasti dia keluarkan kata-kata amarah, kata-kata hujatan, kata-kata makian dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan jangan demikian. Amin. Katakan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Saudara yang punya toko usaha, ya lagi sepi ya jangan ngomel. Jangan yang domeli pembeli, langgananku di mana toh? Biasanya ke sini langgananku, kenapa gak datang-datang? Loh kok pelanggan yang disalahkan? Ya ngucap syukur dong, betul? Ucap syukur. Kalau punya anak nakalnya wah gak bisa ukurannya, nakalnya luar biasa. Ya jangan ngomel terus. Ucap syukur dalam nama Yesus. Anakku jadi pintar, diberkati Tuhan. Masa depannya diberkati Tuhan. Wow, energi positif yang keluar. Jangan diomeli, goblok kamu itu. Wakal kamu itu. Nah, seperti air nanti loh. Itu gambarannya nanti jadi gak karuan saudara. Anaknya nanti jadi gak karuan. Betul ya? Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saudaraku mengucap syukur dalam segala hal.
Waktu kau diberkati, waktu masih punya segalanya, ngucap syukur. Gak punya segalanya, ngucap syukur. Loh kok gitu Pak? Lalu firman Tuhan yang ajarkan begitu. Betul? Seringkali karena sudah semua harta habis, baru di situ ucapan syukur itu keluar. Sadar akan mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan. Seringkali saudaraku manusia itu seperti itu. Ya itu manusiawi lah, tidak apa-apa. Tapi diingatkan oleh firman Tuhan saat apapun, baiklah kita mengucap syukur. Kita lihat contoh Matius 15 ayat 36. Matius 15 ayat 36 berkata, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Ini adalah kejadian Yesus tanya waktu kumpul orang banyak, ditanya punya berapa? 7 roti dan beberapa ikan. Apa ngomel Yesus? Wah, orang segini, kamu cuma kasih aku 7 roti dan 1 ikan. Mustahil kasih ke semua ini. Gak tahu? Yesus apa? Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, terjadilah mujizat. Karena apa? Di waktu Yesus mengucap syukurilah itu terjadi mujizat. Nah, menjadi pelajaran buat kita dalam pekerjaan, rumah tangga apapun, biarlah kita memiliki kekuatan bersyukur itu. Karena seringkali kekuatan bersyukur itu hilang. Yang ingat itu masih kekuatan doa apa? Minta Tuhan berkati aku hari ini, Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku. Itu karena kurang Tuhan. Ini pasti aku bisa sekian. Waduh ini kurang Tuhan, kurang terus. Tidak pernah terima kasih Tuhan. Pagi hari ini aku bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat hanya karena kekuatan daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih rahasia di balik ucapan syukur? Saudara, ada rahasia di balik ucapan syukur. Yang pertama adalah dapat mengalami kasih setia Tuhan. Saudara, 1 Tawarik 16 ayat 34. Apa itu saudara? Rahasia ucapan syukur itu dapat mengalami kasih setia Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 34 berkata seperti ini saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa sih arti daripada bahasa kasih setianya? Arti firman Tuhan kasih setianya itu adalah penyertaan Tuhan. Waktu engkau memiliki kekuatan bersyukur, apapun kondisimu, engkau akan melihat kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan itu artinya adalah penyertaan Tuhan. Kalau saudara boleh bangun pagi karena kasih setia Tuhan, saudara dapat menikmati Tuhan, berkat-berkat Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, rahasia di balik pengucapan syukur itu, saudara akan mengalami kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Contoh yang terbaik di dalam Alkitab, saudara mengenal sosok tokoh yang namanya Yusuf. Amin. Yusuf itu sejak muda bersama saudara-saudaranya, dia sudah dibenci. Artinya saudaranya iri sama dia karena dia lain daripada yang lain. Sehingga ada upaya dari saudara-saudaranya untuk mencelakakan dia. Ada upaya dari saudara-saudaranya bahkan dijual sebagai budak. Pada akhirnya dia jatuhlah ke tangan orang Mesir yang bernama Potifar. Ya. Nah, pada waktu itu saya nggak melihat saudaraku, waktu saya baca Alkitab, ini Yusuf ini dia menggerutu, dia ngomel, dia protes, tapi dia diam. Ya. Dia menaikkan syukur. Sehingga apa yang terjadi waktu dia sampai ke tangan Potifar, gak cukup sampai di situ, waktu dia diberikan kepercayaan oleh Potifar, si istri Potifar nyelingkuhi dia. Nyelingkuhi dia. Mau apa? Mau menjatuhkan dia karena ditampan, saudaraku. Ya, tampan cakep, saudaraku.
Nah, sehingga pada waktu itulah dia difitnah sampai dia masuk ke penjara. Apakah saat itu kita dapatkan ucapan daripada Yusuf, dia menyesal terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya? Tidak. Artinya dia senantiasa mengucap syukur. Dan itulah saudaraku tertulis di dalam Kejadian 39 ayat 21. Coba dibuka. Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Amen. Dan melimpahkan kasih setianya. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan penyertaannya. Arti daripada kasih setianya. Sehingga waktu dia dibawa, dia di atas, dia banting, karena difitnah dan lain sebagainya, tetap dia disertai Tuhan. Kenapa? Karena senantiasa ada kuasa ucapan syukur dalam dirinya kepadanya dan menyebut Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Ya, saudaraku, dia di penjara juga jadi kesayangan. Itulah arti daripada kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, saudaraku. Kalau dalam hidup saudara apapun yang terjadi, saudaraku, dalam rumah tangga, pekerjaan, perjalanan hidupmu mulai dulu sampai sekarang, engkau rasakan rasanya Tuhan tidak adil kepada engkau. Kalau pada akhirnya engkau dapat mengerti rahasia firman ini, ada kuasa di dalam ucapan syukur itu, saudara akan melihat bahwa, oh, gak taunya aku bisa sampai saat ini karena kasih setia Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Jangan dilihat ruginya, jangan dilihat celakanya, jangan dilihat negatifnya. Tapi ketahuilah, saat engkau senantiasa memiliki kekuatan syukur itu, engkau akan menyadari, mengalami kasih setia Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki kekuatan bersyukur, dia akan meyakini rancangan Tuhan. Artinya saudaraku, kalau tidak punya ucapan syukur, ya, senantiasa dia tidak tahu rancangan Tuhan terhadap dirinya. Dia tidak tahu hidup ini untuk apa sih? Karena apa? Gak pernah bersyukur. Bahkan dirinya sendiri dia tidak kenal. Perjalanan hidupnya mau kemana dia tidak tahu. Aku hidup ini untuk apa? Gak tahu. Karena apa? Karena gak pernah bersyukur. Tidak mengetahui rahasia di balik ucapan syukur itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang percaya mengalami kuasa ucapan syukur, dia dapat merancang, meyakini rancangan Tuhan. Artinya dalam hidup ini saudara, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan punya rancangan sendiri kok sama kita. Kita ini didesain itu gak sama, berbeda dengan orang lain. Oleh sebab itu jangan bandingkan, aku gak seperti si A, punya mobil, aku gak punya seperti si B, kok cantik, itu seperti si C itu, kok ganteng gitu. Saya kok hidung saya kok nungsep gitu, dia kok mancung. Saudara, dalam hidup ini kita jadi kesel, sakit, capek kalau kita melihat orang lain. Gak tahu rancangan Tuhan atas kita ini seperti apa. Kenapa? Gak pernah mengucap syukur. Gak tahu rahasia ucapan syukur itu. Coba kalau mengetahui kuasa ucapan syukur. Wah, sugih kok. Aku kok gak seperti dia, bene wes. Toh aku gak dikei pangan sampai dia. Enak toh. Aku mengucap syukur sama Tuhan. Bene wes dia ganteng. Seperti aku ya punya istri cantik gitu. Nikmati aja, ucap syukur. Jangan menjadikan kita dibandingkan dengan orang lain. Tuh, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu rancangan Tuhan atas kita, kita bisa mengucap syukur. Kalau kita punya kuasa ucapan syukur itu, maka kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena Tuhan punya rancangan tersendiri bagi saudara dan saya. Bisa katakan amin? Haleluya. Yeremia 29 ayat 11. Coba lihat, saya mau buktikan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Saudara, itu sudah dirancang. Ojo protes. Jangan bandingkan saudara dengan saya. Aku kok kulitku hitam ya, kok gak putih seperti dia. Nyesel gitu, sakit gitu,
Kesel setiap hari gitu. Kita bandingkan. Dikatakan lagi apa? Mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan ukuran materi. Tapi damai sejahtera itu dimilikikah oleh orang kebanyakan? Tidak. Tapi damai sejahtera itu akan dimiliki orang yang memiliki kuasa ucapan syukur. Amin. Luar biasa saudaraku. Ya, sederhana. Tapi kalau kehidupan orang Kristen memiliki kuasa ucapan syukur itu, saudara akan dikatakan lebih daripada yang lain. Rancangan kecelakaan bukan kecelakaan, memberi kamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan bukan ukurannya di dunia ini dan materi yang orang lain miliki, tidak. Orang mungkin bisa memiliki segalanya, tapi akhirnya dia masuk, hari depannya masuk di dalam penghukuman. Tapi saudara dan saya memiliki kuasa ucapan syukur itu, memiliki masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa itu? Kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan, yang janjikan bahwa aku akan ke sana loh. Aku akan kembali menjemput engkau. Ya, dia akan tempat bagimu masuk di dalam kerajaan kekal selamanya bersama aku, Yesus Tuhan Rajamu. Haleluya. Amin. Saudaraku, itu yang kedua. Bahwa dengan kuasa ucapan syukur itu, saudara akan melihat rancangan Tuhan, menyadari rancangan Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang ketiga, kuasa ucapan syukur, saudara memiliki, mengalami kehidupan yang tenang. Mengapa demikian saudaraku? Banyak manusia hidupnya tidak tenang. Dia senantiasa galau, risau, bimbang, ketakutan di hari ini. Mengapa? Senantiasa melihat perekonomian, keadaan dunia ini tidak bisa mengucap syukur. Senantiasa dia ketakutan. Tidak mengetahui. Kalau tidak mempunyai kuasa ucapan syukur, maka dia tidak akan mengalami ketenangan. Hidupnya sekalipun bergelimang dengan harta, tapi pasti manusia itu akan penuh ketakutan. Punya banyak harta, takut dirampok. Ya saudaraku, tapi ada orang saudaraku, gak takut pencuri, gak tahu kerampok, takut ada orang lain yang tidak tenang hidupnya. Saudara, ya saudaraku, tapi saudara, kalau saudara dapat memiliki kuasa ucapan syukur itu, saudara memiliki ketenangan. Tapi seringkali saudaraku, iya ada orang cerita begini sama saya. Aku waktu dulu, wah segalanya saya punya, saya begitu itu. Rasanya kok kurang aja hari ini, saudara. Ya, ada setelah gitu, saudara, nggak tenang rasanya, gitu. Tapi setelah mengenal Yesus, memiliki kuasa ucapan syukur itu, gak taunya bukan ukurannya materi, saudaraku. Yesus itulah yang membuat aku tenang. Amin. Luar biasa, saudaraku. Kuasa ucapan syukur itu membuat apa? Dapat mengalami berkat ketenangan, bukan berkat materi saja. Sekalipun Tuhan bisa berikan engkau berkat materi berkelimpahan, engkau akan dipulihkan apapun keadaanmu. Lebih daripada itu, berkat dilimpahkan, ketenangan pun diberikan. Mengapa? Karena memiliki kuasa ucapan syukur yang dulu aku gak punya. Ya, amin. Tapi sekarang aku punya kuasa ucapan syukur, saudaraku. Coba lihat Filipi 4 ayat 6. Nah, saya kejar waktunya. Filipi 4 ayat 6. Ditulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apalagi uring-uringan, ngomel, marah gitu. Enggak, saudaraku. Ya, keinginanmu, sampaikan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah kekuatan syukur yang dapat memberikan engkau segala sesuatu yang engkau tidak pernah pikirkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, tapi Tuhan sediakan bagimu. Jadi saudara-saudara, ya, jangan khawatir dalam hidup ini. Milikilah kuasa ucapan syukur itu. Ya, kalau engkau memiliki ucapan syukur itu, saudara, engkau dapat menyampaikan keinginan hatimu dengan ucapan syukur dalam doa dan permohonan
Ya saudaraku, kadang-kadang orang itu meminta doa kepada Tuhan tidak dengan ucapan syukur, tapi maksa Tuhan. Sekalipun dia kunci kamar, dia berdoa, Tuhan, aku pengen diberkati Tuhan dengan limpah. Dia tutup kamar, aku pengen beli ini, aku pengen beli itu, maksa Tuhan. Gak dengan ucapan syukur, gak akan terkabul. Tapi saudaraku, doa itu gak mesti seperti itu. Saudaraku, waktu saudara mungkin ya merasakan kasih setia Tuhan, engkau punya kuasa ucapan syukur. Waktu engkau nyapu-nyapu, ya gitu. Tuhan, terima kasih, aku dapat mengenal kasih setiamu, penyertaanmu. Tapi Tuhan kok, ya aku ini kok gini toh, ya pengen kerja. Nggak tahunya saudaraku, dikasih pekerjaan. Kenapa? Disampaikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ucapan syukur itu seperti apa ya? Ya pokoknya anak itu lah ngomong sama bapaknya. Ojo maksa bapaknya. Oh beli lo ini, kasih ini. Gak bisa. Pak, aku kok pengen sih ini. Kasih saudara. Karena apa? Bahasa doa itu tidak harus liturgis saudaraku. Yang kelihatannya seperti orang Farisi gitu ya. Enggak. Aku kesibuk waktu cuci-cuci. Sampaikan apa yang ada dalam hatimu. Waktu engkau masak, sampaikan apa itu keinginanmu. Dengan doa ucapan syukur, saudaraku. Doa ada, saudaraku. Ini kesaksian nyata. Kesaksian nyata. Orang dengan nyapu-nyapu, Tuhan aku sudah gak punya apa-apa. Kalau sakit dulu aku ke Singapura Tuhan. Ke dokter spesialis, aku sakit Tuhan. Tapi sekarang aku gak punya apa-apa. Ya, ada orang cerita betul itu sudah. Kesaksian luar biasa. Waktu dia punya, ini rambut saudaraku. Rambut ini. Namanya orang Jawa itu mau busik itu. Busik buahnya itu gak hilang-hilang bertahun-tahun. Bisa kau ikudikan gitu. Buahnya kandel gitu saudara. Wah, namanya orang kaya kemana-mana obatnya. Ke salon, ke dokter spesialis mana enggak sembuh. Tapi saat menerima kasih karunia Tuhan, memiliki kuasa ucapan syukur, sambil ngomong ya apa Tuhan, sudah gak punya apa-apa, piye rambut wiki, bangun tidur besok hilang. Biasa enggak? Amin. Kasih sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Inilah saudaraku pentingnya orang percaya memiliki kuasa ucapan syukur. Karena di balik kuasa ucapan syukur itu terjadi mujizat-mujizat saudaraku. Ya, karena ucapan syukur itu hanya ada pada Tuhan, belajar kepada Yesus. Dikatakan ayat terakhir Matius 11 ayat 29, dikatakan begini, Matius 11 ayatnya ke-29, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya, jangan kepada orang ahli pintar, profesor, doktor, apalah, belajar sama firman Tuhan Yesus. Dikatakan belajar kepada Yesus, nah, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya, saudaraku. Nah itulah saudaraku dampak dari rahasia ucapan syukur yang dimiliki saudara dan saya. Saudara akan mengalami kasih setia Tuhan. Artinya penyertaan Tuhan, silakan pemain musik. Dan mengetahui rancangan Tuhan saudara dibentuk seperti apa. Jangan menuntut kepada orang lain, tapi biarlah jadilah seperti dirimu sendiri. Kalau kau mengucap syukur, kau tahu bahwa Tuhan sedang merancang aku jadi apa. Betul ya? Bukan seperti apa itu yang kuinginkan. Dan yang ketiga, mengalami berketenangan. Sekalipun dunia ini bergoncang sekalipun, kalau engkau senantiasa memiliki kuasa ucapan syukur, maka Tuhan berikan ketenangan dalam jiwamu. Kalau kau punya apa-apa, tetap engkau dapat mengucap syukur. Engkau punya apa-apa, apalagi bisa mengucap syukur. Tuhan akan terjadikan mujizat-mujizat terjadi. Apa yang engkau rindukan, Tuhan akan mulai nyatakan mujizat-mujizatnya. Oleh karena apa? Karena engkau mulai mengerti kuasa ucapan syukur. Silakan saudaraku, kita nyanyikan satu pujian. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Baik saudaraku, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti ketika anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur kepadanya, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari. Ajar kami dalam menjalani hidup ini, kami memiliki kuasa ucapan syukur itu, karena di balik rahasia ucapan syukur itu terjadi kasih karunia Tuhan, rancangan Tuhan atas kami, dan kami senantiasa dipelihara dan disertai diberkati Tuhan masa depan kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Demikian firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang mendengarnya. Kami kembalikan